Semakin hari, hobi traveling makin banyak diminati dan kini menjadi gaya hidup bagi masyarakat luas. Mengunjungi negara-negara di dunia sungguh sangat menyenangkan. Bagaimana tidak? Selain dapat menghilangkan rasa stres, kita dapat menikmati keindahan panorama alam suatu negara yang kita kunjungi. Dengan pengalaman yang tidak terlupakan, berikut 5 negara terindah di dunia versi NTM. Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara paling indah di dunia. Maka tidak heran jika Indonesia masuk dalam jajaran negara-negara indah di dunia. Negara yang ibu kotanya di DKI Jakarta ini memiliki banyak destinasi wisata dengan keindahan yang menakjubkan. Tidak hanya keindahan alamnya saja yang terkenal, tapi makanan yang ada di Indonesia juga sangat enak. Ditambah lagi dengan senyum ramah para penduduknya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan beriklim tropis. Selain kaya akan sumber daya dan keanekaragaman budaya, Indonesia juga memiliki keindahan alam yang begitu mempesona, baik itu laut, gunung, hutan, dan flora fauna. Selandia Baru. Tidak perlu diragukan lagi, negara yang satu ini memang pantas masuk ke dalam daftar negara-negara indah di dunia. Selandia Baru adalah sebuah negara yang terletak di wilayah sebelah barat Samudra Pasifik. Selandia Baru terpilih menjadi salah satu negara terindah di dunia karena keindahan dan keaslian alamnya. Tatanan alamnya pun menakjubkan yang mungkin sulit untuk ditemukan di negara lain. Negara ini menawarkan wisata pantai, kebudayaan kuno, serta danau. Tak hanya itu saja, Selandia Baru pun terkenal akan ladang dan peternakan susu sapi yang mendunia. Beberapa tempat wisata andalan dari Selandia Baru adalah Hobbit Movie Set yang merupakan tempat syuting film terkenal yakni Lord of the Rings, Pakiri Beach yang menjadi wisata pantai andalan dari Selandia Baru hingga Rainbow Spring National Park yang merupakan taman nasional yang cocok untuk anak-anak yang ingin berinteraksi dengan hewan. Turki. Turki memang dikenal sebagai salah satu negara terindah di dunia. Karena tak hanya menawarkan wisata alam yang luar biasa, namun juga wisata sejarah, budaya, hingga wisata religi yang sayang untuk dilewatkan. Turki menjadi salah satu negara dengan perekonomian terkuat di Eropa. Salah satu penggerak perekonomian negara ini adalah pada sektor wisata. Berbagai bangunan bersejarah serta tempat-tempat wisata yang unik banyak terdapat di Turki. Salah satu tujuan wisata favorit pelancong adalah Blue Mosque. Bangunan ini berdiri megah dan menjadi ikon negara Turki. Anda bisa berkunjung ke rumah batu ala Flintstone atau mengendarai balon udara untuk menikmati Kapadokia dari ketinggian. Turki memiliki iklim Mediterania yang menyenangkan sehingga menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk dikunjungi sepanjang tahun. Brazil. Negara selanjutnya yang masuk ke dalam jajaran negara indah adalah negara Brazil. Negara yang terletak di Amerika Selatan ini selalu menjadi satu dari banyaknya daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Terdapat banyak tempat untuk dikunjungi di Brazil, mulai dari hutan Amazon yang terkenal di bagian utara hingga ke pantai tropis di sepanjang Atlantik. Kota yang paling banyak dikunjungi wisatawan adalah kota Rio de Janeiro. Hal itu karena kota ini memiliki gunung, pantai, landmark, dan festival yang sudah terkenal di dunia. Kota ini memiliki ikon yang mendunia yaitu patung Yesus Kristus besar yang berdiri di atas puncak bukit. Kanada. Kanada merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Negara ini berbatasan langsung di ujung utara dengan negeri Paman Sam. Kanada dinobatkan sebagai salah satu negara yang memiliki destinasi tempat wisata terindah di dunia. Karena di Kanada banyak tempat wisata yang patut untuk dikunjungi para wisatawan. Kanada memiliki objek wisata yang mengagumkan. Kanada menawarkan jenis wisata alam pegunungan. Yang paling terkenal adalah Rocky Mountain, yang merupakan rangkaian pegunungan memanjang di sebelah barat Amerika Utara. Tempat wisata lain yang mendunia adalah air terjun Niagara. Air terjun yang sangat lebar ini menjatuhkan air sebanyak 6 juta kaki kubik per menit, yang menjadikan air terjun ini terkuat di kawasan Amerika Utara. Mau tahu? Mau.
Maskapai penerbangan adalah sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau barang. Di seluruh dunia saat ini terdapat ribuan perusahaan maskapai penerbangan yang masih aktif. Tapi tahukah kalian kalau di Indonesia ada perusahaan maskapai penerbangan yang sudah tidak aktif lagi alias bangkrut? Mau tahu apa saja maskapai penerbangan tersebut? Berikut 5 maskapai penerbangan Indonesia yang tinggal nama versi MTM. Merpati Nusantara Airlines adalah salah satu maskapai penerbangan nasional yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh pemerintah Indonesia. Pada 1 Februari 2014, Merpati menangguhkan seluruh penerbangan dikarenakan masalah keuangan yang bersumber dari berbagai hutang. Disinyalir, Merpati membutuhkan 7,2 triliun rupiah untuk dapat beroperasi kembali. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Dahlan Iskan saat itu secara resmi menyatakan situasinya kini sudah menentukan agar Merpati tidak beroperasi kembali, karena kerusakannya akan lebih besar apabila perusahaan ini diteruskan. Adam Air. Maskapai penerbangan ini didirikan oleh Sandra Ang dan Agung Laksono dan mulai beroperasi pada 19 Desember 2003. Setelah berbagai insiden dan kecelakaan yang menimpa maskapai penerbangan di Indonesia, pemerintah Indonesia membuat peringatan atas maskapai-maskapai tersebut. Pada 18 Maret 2008, izin terbang atau Operation Certification Adam Air dicabut oleh Departemen Perhubungan dan menyatakan bahwa Adam Air tidak diizinkan lagi menerbangkan pesawatnya berlaku efektif mulai tanggal 19 Maret 2008. Sedangkan AOC, Aircraft Operator Certificate-nya juga ikut dicabut pada 19 Juni 2008 dan mengakhiri semua operasi penerbangan Adam Air. Batavia Air. Batavia Air mulai beroperasi pada tanggal 5 Januari 2002. Pada 22 Maret 2007, Batavia Air berada di peringkat 3, yang berarti hanya memenuhi syarat minimal keselamatan dan masih ada beberapa persyaratan yang belum dilaksanakan, dan beroperasi mengurangi tingkat keselamatan penerbangan. Akibatnya, Batavia Air mendapat sanksi administratif yang akan direview kembali setiap 3 bulan. Bila ada perbaikan kinerja, maka izin operasi penerbangan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Maskapai ini pun termasuk di antara 4 maskapai Indonesia yang diperbolehkan terbang ke Uni Eropa sejak Juni 2010. Pada tanggal 31 Januari 2013, Batavia Air berhenti beroperasi karena dinyatakan valid oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sempati Air. Maskapai penerbangan milik sahabat dan keluarga Soeharto, mantan Presiden Indonesia ini berhenti beroperasi sejak 5 Juni 1998. Pada pertengahan dan akhir 1980-an, armada Sempati berkembang dengan masuknya Fokker 100, Fokker 70, dan Boeing 737-200. Kemudian Airbus A300B4 juga masuk ke jajaran armada Sempati sehingga penerbangan ke tempat lain di Asia Tenggara dan Australia dapat dilakukan. Nama perusahaan berubah menjadi Sempati Air pada tahun 1996. Ketika krisis moneter 1998 menghantam Indonesia, Sempati Air terpaksa menjual atau mengembalikan pesawat. Tetapi tetap saja pada Juni 1998, Sempati harus menghentikan operasi perusahaannya. Mandala Airline. Mandala Airline adalah sebuah maskapai penerbangan yang merupakan hasil kerjasama Indonesia dengan grup Tiger Air asal Singapura. Maskapai ini beroperasi di 4 pangkalan di Singapura, Australia, Indonesia, dan Filipina. PT Mandala Airline didirikan oleh Kolonel Sofiar dan kawan-kawan. Di bawah pengelolaan militer, perjalanan Mandala relatif stabil hingga pada tahun 2001. Perusahaan mengalami masalah keuangan ketika dana perusahaan dicuri oleh seorang perwira kostrat senior. Dengan kesulitan ini, Mandala merasa kesulitan untuk bersaing dengan maskapai penerbangan yang baru-baru ini bermunculan di Indonesia. Dan pada saat yang bersamaan, perkembangan politik di Indonesia memaksa militer untuk melepaskan diri dari bisnis ini. Sehingga Mandala Airline harus dijual setelah pemerintah Indonesia menolak untuk mengambil alih Mandala Airline. Mau tahu? Mau.
Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika melihat hewan yang tampak imut, lucu, dan cerdas ini? Yap, itulah anjing. Namun jangan salah, di balik semua itu, anjing merupakan salah satu hewan peliharaan yang paling sering menyerang manusia. Berikut 5 ras anjing paling berbahaya untuk dipelihara versi MTM. Villa Brasileiro. Villa Brasileiro atau Mastiff Brazil adalah ras anjing pekerja yang memiliki ukuran cukup besar. Dan anjing dari ras satu ini dikembangkan di wilayah Brazil. Diketahui bahwa ras anjing ini dikenal karena kemampuan pelacakannya yang luar biasa, agresivitas dan sangat temperamen yang tidak kenal ampun. Seolah-olah menyerang mangsanya, anjing ras ini akan menyebaknya dan menunggu pemburu datang. Karena kualitas inilah anjing Villa Brasileiro digunakan sebagai anjing penjaga, anjing pengembala ternak, dan sebagai anjing pemburu untuk melacak dan mengendalikan hewan besar. Karena sifat yang sangat temperamen inilah, jenis anjing ini tidak cocok untuk dipelihara oleh manusia. Pitbull. Pitbull adalah nama umum yang jenis ras anjingnya diturunkan dari Bulldog dan Terrier. Diketahui jenis ras anjing ini sangat ambigu karena mencakup banyak keturunan. Banyak dari ras anjing ini dikembangkan sebagai anjing tangkapan untuk ternak. Selain itu, anjing jenis ini juga digunakan untuk berburu dan mengembalai ternak. Meskipun perkelahian antar anjing sekarang menjadi ilegal, namun masih ada sebagian kegiatan yang dilakukan di bawah tanah dan Pitbull adalah jenis anjing yang umum digunakan. Oleh karena itu, jenis ras anjing ini tidak diperkenankan untuk dipelihara. Pakistan Bulldog. Pakistan Bulldog atau anjing banteng Pakistan ini adalah jenis ras anjing yang sangat berotot dan bertenaga sangat kuat. Ras anjing yang satu ini dibangun dengan dada dan tengkorak yang besar. Bulldog Pakistan diketahui sangat cerdas, loyal, dan berkemauan keras. Yang berarti jenis anjing ini harus memiliki pemilik yang kuat juga. Tanpa pelatihan yang tepat dan konsentrasi serta pengawasan yang ketat, anjing dari ras ini bisa sangat berbahaya. Oleh karena itu, jenis anjing yang satu ini tidak boleh dipelihara oleh sembarang orang. Labrador. Labrador adalah salah satu jenis anjing retriever gun yang berasal dari Inggris dan dikembangkan dari anjing nelayan Kanada yang diimpor. Labrador sendiri adalah salah satu jenis ras anjing paling populer di sejumlah negara di dunia, khususnya di negara barat. Retriever Labrador atau dikenal dengan Labrador secara konsisten adalah jenis anjing peliharaan yang paling populer di Amerika Serikat, yang bertanggung jawab atas jumlah besar insiden gigitan serius pada manusia. Diketahui bahwa untuk memelihara anjing dari jenis ras ini, pemilik harus belajar waspada terhadap tanda-tanda reaktivitas seperti ketakutan, frustasi, dan bahkan masalah medis yang dapat menyebabkan mereka menggigit. Doberman Pinscher. Doberman adalah anjing yang bertubuh kekar, berotot, cepat, dan kuat serta memiliki tinggi yang sedang. Tubuhnya ramping tetapi besar, dan ditutupi dengan lapisan bulu yang berkilau serta cara bergerak yang mudah dan atletis. Sehingga membuat ras anjing ini mendapatkan reputasi sebagai bangsawannya di antara para anjing. Doberman sangat cocok dijadikan sebagai anjing penjaga. Anjing ini juga sangat setia kepada sahabat manusia dan akan menjadi penyayang serta melindungi anak-anak yang dibesarkan bersama dengannya. Energi mereka yang berlebihan dan kepribadian pelindung dapat menjadikan mereka mudah tersinggung, agresif, dan berbahaya. Oleh karena itu, Doberman membutuhkan banyak latihan, pelatihan, dan sosialisasi yang sangat baik. Mau tahu?
Galaksi adalah sebuah sistem masif yang terikat gaya gravitasi yang terdiri atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya, antara lain bintang neutron dan lubang hitam, gas dan debu medium antar bintang, dan materi gelap komponen yang penting, namun belum begitu dimengerti. Alam semesta ini dipenuhi dengan galaksi-galaksi aneh, tidak biasa dan menakjubkan. Berikut 5 galaksi aneh dalam semesta versi MTM. Milky Way. Milky Way atau Bima Sakti adalah di mana tata surya berada. Menurut dugaan para ahli, pusat dari Bima Sakti adalah Sagittarius A yang memiliki black hole. Diperkirakan, jarak antara matahari dengan pusat galaksi adalah 27,700 tahun cahaya. Untuk menyelesaikan sekali orbit, tata surya memerlukan 225 hingga 250 tahun. Bima Sakti teramati dari berbagai sudut bumi. Dari bumi, Bima Sakti tampak pada langit malam yang cerah dan bebas polusi cahaya. Sebagai kabut putih kelabu memanjang mengitari busur langit dengan bagian tengahnya terdapat alur gelap. Sebenarnya, kabut putih itu merupakan kumpulan bintang-bintang yang sangat banyak dan lebih rapat daripada di bagian langit lain, serta debu dan gas angkasa yang terperangkap dalam piringan orbit. Busur Bima Sakti membentuk sudut sekitar 60 derajat dari ekliptika, atau piringan orbit bumi relatif terhadap matahari. Andromeda. Dari bumi, galaksi Andromeda memiliki jarak sekitar 2537 juta tahun cahaya. Ini adalah galaksi di alam semesta yang bertetangga dengan galaksi Milky Way atau Bima Sakti. Oleh karena itu, kita bisa melihatnya dengan mudah pada malam hari. Ada sekitar 1 triliun bintang yang terpusat di galaksi ini. Strukturnya mirip dengan galaksi Bima Sakti, yaitu berbentuk spiral. Letaknya di langit adalah di belahan langit utara sekitar 41 derajat sebelah utara khatulistiwa langit. Galaksi ini dapat diamati di bulan September, Oktober, dan November. Dengan mata telanjang, galaksi ini tampak seperti kabut tipis kecil di langit utara. Namun, jika diamati dengan teropong yang dapat menampakkan bintang-bintang redup di tepian galaksi Andromeda, ukurannya bisa lebih dari 7 kali diameter sudut bulan. Galaksi ini berisi sekitar 1 triliun bintang dan bergerak mendekati Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 300 km per detik. Magellan. Galaksi Magellan berbentuk tidak beraturan. Galaksi Magellan atau awan Magellan merupakan galaksi yang memiliki jarak terdekat dari galaksi Bima Sakti. Galaksi ini kaya akan gas dan debu, dan saat ini tengah menjalani pembentukan bintang baru yang sangat kuat. Awan Magellan besar penuh dengan berbagai benda dan fenomena galaksi yang membuatnya dikenal sebagai rumah harta karun astronomi. Di sini juga terdapat jembatan Magellan yang menghubungkan Magellan besar dengan Magellan kecil, yang merupakan bukti interaksi pasang surut antar galaksi. Awan Magellan memiliki selubung nitrogen netral yang menandakan mereka telah terikat gravitasi dalam waktu yang sangat lama. Jembatan Magellan ini merupakan situs pembentuk bintang di antara kedua galaksi tersebut. Ferdinand Magellan melihat awan Magellan besar dalam perjalanannya pada tahun 1919, dan tulisan-tulisannya membawa nama awan Magellan besar menjadi pengetahuan umum di budaya barat. Galaksi tersebut sekarang menggunakan namanya. Sombrero. Seperti namanya, galaksi ini memiliki ukuran dan bentuk seperti topi sombrero. Galaksi ini ditemukan oleh Pierre Machayen pada akhir tahun 1700-an. Galaksi ini terletak di rasi bintang Virgo. Dengan jarak sekitar 30 juta tahun cahaya, galaksi ini juga memiliki keindahan yang sangat menakjubkan. Galaksi ini adalah galaksi yang paling terang di alam semesta. Kata para ilmuwan, tidak perlu menggunakan teleskop canggih kalau mau melihat galaksi ini. Cukup dengan teleskop biasa, galaksi Sombrero bisa dilihat dengan mudah. Sampai saat ini, galaksi Sombrero dan isinya masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Dan dari salah satu penemuannya, ilmuwan memperkirakan galaksi Sombrero mempunyai ratusan bahkan triliunan bintang yang menyala terang. Black Eye. Galaksi di alam semesta selanjutnya adalah galaksi Black Eye. Galaksi ini ditemukan oleh Edward Pigott. Nama Black Eye diberikan karena warna gelap yang terlihat dari permukaan galaksi. Tampilan galaksi ini mudah ditemukan. Galaksi ini memiliki sebuah jalur debu penyerap gelap yang spektakuler di depan inti cerah galaksi, sehingga menimbulkan julukan mata hitam atau mata setan. Teridentifikasi bahwa galaksi Black Eye menjadi rumah bagi 100 miliar bintang, dan sejauh ini belum terdeteksi adanya supernova di galaksi ini. Mau tahu? Mau.
mitologi adalah sosok yang dipercaya dalam cerita turun-temurun sehingga menjadi semacam legenda, yang pada umumnya bersifat fantastis, baik bentuk maupun kemampuannya. Pada masa kini, makhluk fantastis yang dilaporkan sebagai penampakan dan rumor dikategorikan sebagai kriptid, atau makhluk yang bersembunyi. Berikut 5 makhluk mitos yang ternyata ada di dunia nyata versi MTM. Direwolf. Si direwolf ini hidup bersama dengan era manusia pertama. Sesepuh serigala modern ini termasuk ke dalam kelas megafauna atau memiliki ukuran yang jauh lebih besar, lebih kuat dan juga memiliki gigi yang setajam pisau dengan ukuran gigi yang begitu besar. Serigala mengerikan ini mengalami kepunahan sekitar 10.000 tahun yang lalu, bersama dengan sebagian besar jenis mamalia megafauna lain yang hidup pada masa pertengahan dan akhir masa Pleistosen. Moby Dick. Tokoh paus ganas ini tercatat dalam kisah yang berjudul sama dengan namanya. Buah karya dari penulis Amerika Herman Melville, percaya atau tidak, cerita ini terinspirasi dari kisah nyata seekor paus. Ikan paus ini sering terlihat di laut lepas Chili dan menjadi buruan para nelayan selama bertahun-tahun. Namun karena ketangguhannya, tidak seorang pun yang sanggup membunuh paus Moby Dick ini. Meskipun jarang, keberadaan paus ini juga harus tetap dilestarikan dan dilindungi. Kraken. Baru-baru ini mungkin kita sering mendengar kabar tentang ditemukannya cumi-cumi raksasa yang terdampar. Jika dilihat dari ukurannya, hewan yang satu ini dianggap sebagai kraken dunia nyata. Dengan panjang sekitar 14 meter, makhluk raksasa tersebut menjadi cumi-cumi terbesar yang pernah ditemukan oleh manusia. Fakta mengejutkan lainnya adalah terdapatnya taring tajam melengkung pada masing-masing tentakelnya. Jadi intinya bisa disimpulkan bahwa makhluk kraken yang dikisahkan kerap menyerang kapal nelayan dalam banyak cerita fiksi itu benar-benar ada. Hobbit. Bangsa Hobbit digambarkan bertumbuh pendek dan tingginya hanya separuh dari manusia biasa, sekitar 60-120 cm dan rata-rata 100 cm. Mereka cenderung memiliki telinga berujung runcing seperti elf. Kaki-kaki mereka besar dan berbulu tipis seperti kelinci dan kuat, sehingga kemanapun mereka pergi, mereka tidak menggunakan alas kaki. Hobbit memiliki perut yang cenderung buncit serta tidak berjanggut seperti halnya kurcaci. Hobbit bisa hidup sekitar 130 tahun, namun tingkat harapan hidup mereka hanya 100 tahun. Hobbit memasuki masa remaja di usia 33 tahun. Bangsa Hobbit ini tinggal di perbukitan dengan membuat rumah di dalam pohon dengan lorong-lorong yang indah dan tertata rapi. Dragon. Naga atau dragon adalah sebutan umum untuk makhluk mitologi yang berwujud reptil berukuran raksasa. Pada umumnya berwujud seekor ular besar, tapi ada pula yang menggambarkannya sebagai kadal bersayap yang memiliki beberapa kepala dan dapat menghembuskan nafas api. Naga dipercaya dapat ditaklukkan lewat musik. Baiklah pemirsa, saksikan terus Mau Tahu Mau yang akan selalu hadir menemani pemirsa dengan informasi-informasi menarik di setiap episodenya. Sampai jumpa!